kon cek. Cek ini cek nang. Kayak komentaran. Bung ngobrol apa? Oke. Kita berada di KR 53 di Kedai Supi. Nah, ini saya bersama Bung Hasim, owner Kedai Supi. Pelan-pelan Bung. Selamat malam. Selamat malam untuk semuanya. Kita ngocol-ngocol saja ya. Ngocol kudu miso. Apa? Sing kudu dipisui lho sapa? Mergo kenapa kok kudu miso? Apa gak enak selak miso? Selak pengen miso utawa kudu miso? Selak pengen miso. Selak pengen miso. Kudu miso sama saja. Dunia lagi sesak. Oh. Dunia lagi sesak. Banyak orang menyerah mundur. Ya, itu. Tapi yang paling perlu diperhatikan meskipun mundur belakang kan tidak ada jublangannya. Biar tidak kecemplung. Ya, paling nggak defend kan Bung ya? Untuk malam ini, untuk saat-saat ini, saat-saat pandemik ini. Untuk malam ini. Terpaksa bersemangat. Kalau terpaksa bersemangat itu biasanya bergairah loh ya. Iya. Bergairah. Malah memunculkan apa ya? Berahi-berahi. Kalau gitu ya. Gimana Bung? Kenapa kok selak ingin miso? Apa yang terjadi dengan kondisi saat ini? Ya, di saat ini kita sedang berada di ruang yang sebenarnya tidak hampa, tapi ruang yang tidak bisa hidup dengan nalar yang sehat. Nah, begitu. Seperti kalau kita ini mengandaikan tuh ruang yang nggak ada oksigennya gitu loh, Mas. Di bawah barungan, Bung. Biasanya kemarin kita ini di bawah barungan ini banyak oksigennya. Kalau di Surabaya itu di kota-kota sempit, di Jakarta itu kota-kota sempit kekurangan oksigen. Kita sungguh bisa bersyukur kalau di bawah barungan ini ada oksigen yang bisa kita hirup. Mestinya harus di bawah barungan, Bung. Bagaimana itu kalau dibuat solusi, Bung? Ya belum ketemu karena kan kalau kita baca syarat kehidupan, syarat kehidupan dikaitkan dengan syarat kehidupan bernegara gitu kan. Kalau hidup itu kan ada air, ada api, ada udara, ada oksigen, ada cahaya. Nah ini kalau sedang sesak begini ini kan, ini ada rakyat pada menderita, semua mengeluh begitu. Kasihan ya. Ada negara lah. Nah, apa tugasnya? Apa yang perlu dilakukan terhadap rakyat dan bangsanya? Nah, itu masa kita lihatnya cuma marah-marah sambil saudara-saudara sekarang kita perpanjang lagi ya. Apa ini? Ya, itu. Oke, Bang, kita sejenak berhenti dulu, kita sapa teman-teman yang ada di sana. Ada Bung Fanani, lagi-lagi kita sapa kalau kita punya acara Bung Fanani. Bung Fanani itu seniman atau pejabat ya enaknya? Ya, dia itu separuh zombie. Separuh zombie Bung Fanani, separuh zombie. Zombie berarti dia tuh mekrok begitu. Zoom mekrok. Iya, kemarin sempat kempis ya, sekarang mekrok, apalagi mobilnya baru. Kita sapa lagi itu Bung Denny. Kalau tidak disapa itu, saya merasa iri dah, Mas Pri itu enggak pernah menyapa saya. Kalau saya duduk di sini, pindah di sana, padahal saya juga harus nyirami kembang, harus isik-isik kembang, harus memupuk bunga-bunga di sini, tanaman di sini. Kalau kita tidak perhatikan kan ya mati, kasihan kan. Sama Bung untuk Bung Denny. Ya, Bung Denny ya jadi pengusaha
usaha calon ketua HIMI Oh, 2024. oh, ini sedang dipersiapkan ya. Iya, Oh. sedang dipersiapkan. Hmm. Jadi dia nanti 2024 ketua HIPMI, Hmm. 2028 Bupati Jombang. Meskipun Dia orang Padang. orang Padang, bukan peranaan Jombang, kan tidak masalah. Karena bebas-bebas aja tetap dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tadi Bung katakan dalam ruang yang sebetulnya tidak hampa ya. Mestinya hidup itu harus ada udara, harus ada air, harus ada api. Berarti itu apa yang dilakukan untuk negara yang seperti ini saat ini melihat kondisi rakyat seperti ini, Bung? Ya ini terpaksa bersemangat itu menjadi penting. Jadi kita sedang menghidupkan putaran udara yang menghasilkan oksigen, jadi seperti ngipasi pohon bambu. Itu apa nanti tidak akan justru akan merusak rakyat itu sendiri, Bung, secara fisik. Harus. Kan dipaksa, kan mau tidak mau itu kan berbenturan dengan semangat yang sesungguhnya. Ini kan dipaksakan untuk semangat. Kan ada semangat untuk sesungguhnya kan? Iya, tapi sekurangnya kan ini sedang bangunan syarat kemanusiaan itu dibutuhkan. Jadi kalau oksigen itu syarat bangunan kehidupan, ini syarat kehidupan bangunan kemanusiaan itu dihidupkan sama dengan kebutuhan oksigen. Ini butuh happy yang menghidupkan logika. Oh iya. Oke, saya menjadi sadar akhirnya. Happy menghidupkan logika. Oke, saya akhirnya menjadi sadar kalau rakyat Indonesia itu tanpa apapun sudah bisa berbuat. Kalau kita melihat tanpa keterlibatan negara pun bisa mencari makan sendiri. Buktinya pada saat ini rakyat menolong rakyat itu banyak di mana-mana. Terima kasih untuk semuanya mereka yang menolong tetangganya yang sedang isoman. Semoga tetap sehat. Semoga tetap sehat. Semoga tetap sehat. 3 kali harus saya ucapkan karena saya senang sekali kalau melihat rakyat seperti ini. Apalagi di Jombang ini. Kita melihat banyak warga yang membantu tetangganya nganterin meskipun sekedar makanan apa itu, Bung? Ya, makanan meskipun agak terlambat. Iya. Dan sebagian telah terjadi kekacauan. Jadi ada banyak yang sudah hilang. Misalnya kenapa kita ini tiba-tiba terlambat tersentak membangun kekerabatan. Itu kan gitu. Ada banyak orang kemudian tiba-tiba kita kok nggak peduli ya, tiba-tiba. Walaupun tiba-tiba itu ya seperti terlambat saja. Setelah itu ya peduli lagi. Iya. Oke. Apa perlu memberikan salam kepada teman yang lain, Bung? Ya menyanyi aja. Mas Pri harus menyanyi. Menyanyi lagunya apa, Pe? Menyanyi. Aku tak biasa menyanyi. Gak ada iklan loh Mas ya. Selama 1 jam gak ada iklan. Gak ada iklan. Aduh, terus kalau gak ada iklan Pak Gun masih tutup? Sudah masih buka atau sudah tutup ya? Kan kalau 1 jam tidak ada iklan seperti ini ngoceh terus. Barusan kan 1 bungkus tadi, 1 bungkus lodeh sama peyek. Mestinya kan sate. Kalau sate khawatir ini lagi nanti harus berjemur lagi. 1 jam kita ngocol di sini. Apa, Bung? Ya apa? Kalau kemudian kita membangun terpaksa bersemangat itu apa yang menjadi memberi
inspirasi kepada warga itu Pak Pri. Oh begitu ya, oke. Kalau bicara semangat, tanpa ada kopi bikinan dari kedai Sufi, semangatnya saya rasa lentur Bung. Ini iklan ya berarti ya? Ini iklan terselubung. Ikan terselubung. Mestinya Roji harus perhatian dong pada kita, bikinkan V60 atau tubruk juga tidak apa-apa. Roji! Sebelum sudah ngocet dulu. Iya. Tak sapa. Online. Online gitu. Online tapi cek laku iki Amerika ini. Yo, wes dinceng boe iku sono lho. Sakit cek kok iki. Oh iya piye kita beri masuk lagi. Piye sih? Masa aku tak ngombe. Maaf kok Beb. Gambare padahal dikene ketok karena lampu-lampune lho kuat ketok ganteng malah Beb. Kita kena webcam di kasih. Tutup Pak lah. Ya. Kita kembali ngocol. Kembali Capri. Kita tadi bicara tentang semangat yang dipaksakan. Semangat yang dipaksakan. Jadi kita ini apa nih Capri ini? Kita ini Kak sepertinya kan jadi kayak bebek. Jadi manusia pembebek. Itu. Bisa kuak. Saya jadi teringat oleh kawan yang di saat krisis ini tiba-tiba cuma ada 2 manusia itu. Manusia yang gemar membebek. Gemar membebek. Ya istilah ya. Dan manusia yang dibebekkan. Nah, itu Pak. Ada juga ya yang dibebekkan ya. Rakyatnya dibebekkan, Cak. Kita dibebekkan. Kita dibebekkan. Berarti kita sadar kan kalau kita dibebekkan kan? Gimana nggak sadar semua media jalan-jalan ditutup yang sini lewat sana, coronanya lewat sini, kamu jangan lewat sini lewat sana. Analogi gitu. begitu ya seperti orang angon bebek ya, digiring ke sana, digiring ke sana. Itu kan nggak pernah kita dipertanyakan, Bapak kalau jalan saya tutup itu Anda sebenarnya itu keluar malam itu penting apa enggak? Kalau jalan sudah saya tutup itu Anda pernah memikirkan untuk mengurangi keluar apa enggak? Nggak pernah dibikin pengetahuan begitu. Tidak ada edukasi seperti itu, sayang sekali itu kita. ada. Jadi sudah mandek lembaga logika. Yang ada adalah pembebekan sama para pembebek. Bung, kenapa kok tidak memilih istilah dungu yang kayak kalau kita memilih kalimat kata dungu, mungkin kita ikut-ikutan ya. Kita bebek juga. Kalau bebek ini kan ada kelompok pembebek ini yang sadar dan hidupnya ya karena dulu kawan-kawan nih Mas Pri. Iya, kawan-kawan. Kalau sudah nyandak kawan-kawan ini menjadi lemes ini gimana ini? Sudah duduk nyaman, ada empuk kursinya. Ini kalimatnya sudah kalimat pembebek itu kan lah itu kan. Bentar Bung, ini goroane harus di Cik, Bung Hasim gawe nang ngombe Cik. Cik seru Cik tambahan Cik. Apa? Minumnya Bung Hasim. Minum apa iki? Iya, minum apa sing anget-anget gitu loh Cik. Gitu jadi pembebek dan dibebekkan itu. Jadi ya
Jadi harus bagaimana Bung untuk supaya membebek dan dibebekkan ini bisa selesai sadar menjadi anjing, menjadi watchdog, menjadi penggonggong, penggonggong yang begitu. jadi penyeimbang atas Iya. bangunan logika yang harus terus hidup. Iya, seperti itu Bung. Ya, Anjing peliharaan malah. Itu memang analogi itu kan tidak bisa serta merta kita jadikan acuan untuk cara berpikir seperti itu kan Bu ya. iya, Mestinya ya. kita kan sedang mau. Tapi kayaknya satu Bung, semuanya itu bisa dituntaskan kalau ngopi di kedai sufi. Oh iya. Nah, buka pagi jam 7. Jam 7. Jam 7. Jam 8 apen tutup. Buka. Kalau ada Satpol PP bener-bener tutup. Iya. Aduh. Gitu ya. Jadi Iya. pelajarannya apa kalau manusia cuma ada pembebek dan dibebekkan. Nah, itu Pak Pri. Nah, itu ya kita mau jadi apa? Mau jadi dua-duanya yang tidak kita sukai, tetapi sekurang-kurangnya mau jadi apa ya kita ini? Mau jadi anjing. Ya, enggak juga ya. Juga nanti kan dipelihara katanya kawan kita ini, kawan topik gitu ya. Nanti pelihara sudah payah juga kan, sudah Payah repot, juga. sudah tidak menjadi penyeimbang lagi. Gimana ya? Begini aja logika kita sudah mampet. Apalagi yang lain, apalagi yang rakyat yang benar-benar miskin. Sudah bukan lagi berpikirnya mampet, tapi apa ya? Saya tidak mau mengatakan dia menjadi dungu, tidak. Hanya itu, memaksakan untuk berpikir atau bersemangat itu tadi. Atau seperti dungu lah ya. Seperti dungu aja. Seperti dungu. Seperti dungu. Ada lagunya itu Bu. Karena itu kalau dungu itu ini bahasanya si Rocky Gerung. Ya. Dungu, kedunguan. Legacy. Oh Bung, kita kemarin Bung. Apa, Bung? Jangan lupa kita harus mulai menyusun clandestine. Ini ada nggak ya? Bisa nggak dipakai untuk istilah revolusi itu menjadi clandestine gitu ya? Bisa enggak perlawanan itu diganti dengan istilah clandestine? Kalau perlawanan pasti. Pasti ya. Tapi kan kita sedang membangun analogi yang apa? Kita masih di level depan, level apa? Level logika hulu. Jadi manusia yang mulai bisa berpikir. Guru bisa bertindak, kita ini masih mau bisa berpikir. Ini ya sambil goyang-goyang begini ya. Jadi revolusi pikir itu kalau di bahasa clandestine kan bisa kayak perjuangan logika, perlawanan logika. Revolusi pikir Ali Syariati itu kayaknya. Kita ke sana, apa masih relevan di era-era setelah pandemik nanti? Kan orang-orangnya sudah apa ya? Sudah pada pembebek semua. Pada pembebek semua. Kalau pengikut Talibannya udah pada pembebek. Apa ya? Kita memilih apa susah semua kayaknya ya. Harus itu clandestinologi. Clandestinisme. Itu kayaknya clandestinisme. Nah. Oke, Bang. Semakin malam ini sudah pukul 20:54 kayaknya. Setelah itu kita sedang punya bahasan menertawai diri sendiri. Ya, itu. Menertawai diri sendiri. Satu hal kalau menertawai diri sendiri
kita tidak akan terjebak pada undang-undang. Kita akan aman. Mungkin kita tidak disebut haters atau yang lainnya lah, atau membuat orang lain tidak suka kalau mentertawai diri sendiri, kan begitu Mas Ahmad. Kira-kira posisi ketawanya sama enggak, Bung? Hahaha begini atau hahaha begini. Kan mentertawai diri sendiri kan. Kalau saya sih Tentu ada perbedaannya, Bung. Kalau saya sih ketawanya sambil megang hidung. Sambil Nah, tentu ada perbedaannya. Kalau mentertawai orang atau mentertawai orang yang meskipun sedang lucu atau meskipun sedang kita benci, kan begini menghadapnya. Kan begini kan posisinya, kan begitu. ya, ini kan kita sedang Bagaimana itu membangun mentertawai tertawa yang bebas di budaya yang global. Jadi ya terserah lah, terserah yang mau gayanya ya. yang mau memberi tafsir. Itu kan cuma tema itu, menertawai diri sendiri. itu kan cuma tema. Walaupun begitu ya, sesekali menertawai orang lain juga ya. Tapi lagi tadi punya imajinasi nanti akan masa pandemi jadi kaya gitu. Itu Terus mau jadi di masa pandemi ini yang suka bermimpi. Nah, itu diketahui dikit-dikit juga boleh itu supaya ada kehidupan dialektika. barangkali bisa menjadi penyemangat mimpinya juga kan Penyemangat mimpinya juga membangun logikanya. Dialektika. Loh, kenapa kawan kita ketawa? Gitu. Itu, tapi yang jelas ketawa itu tetap sehat. Banyak yang mengatakan ketawalah itu sama dengan sedekah. Ketawa atau senyum ya? Kita ketawain teman kita, Taufik. Oke, Pak. Nah, ini bagus nih. Kawan kita nih Taufik. Taufik, iya. Rumahnya pinggir Bambu, banyak oksigennya. Banyak oksigennya. Dia itu Itu 2 bulan lalu bilang nggak ada. sebentar, Bang, kita Corona nggak ada katanya. tiba-tiba tumbang semua blak. Nah, Satu keluarga barusan tadi diceritakan satu keluarga 5. Mana tinggal 1. Mana tetangganya tidak ada yang menolong lagi. ya, tiba-tiba dia di bawah pohon bambu pakai masker. Dulu teman kita ini Taufik ini kalau datang ke sini suka bercerita, tempatku itu enggak apa-apa sih, Mas. Orang-orang biasa-biasa saja mendengar kabar, saya juga ikut bersedih. Ya, alhamdulillah lah keluarganya Taufik sehat-sehat semua. Anaknya juga Sudah disogok ini ya. Sudah disogok. Biar nggak disindir dia. Biar nggak disindir karena kita sedang mikir ngetawain orang kan. Jangan dianggap ini adalah minuman keras. Botolnya keras memang yang masih keras itu adalah botolnya. Ini air putih. Kita minum air putih yang banyak. Kita tempatkan di tempat yang seperti ini, di botol seperti ini. Sebetulnya ini adalah merek sebuah kopi, tapi nanti dulu lah kita sembunyikan dulu. Jadi begitu. Oke. Jadi banyak. Kembali ke barungannya tahu tadi loh, Bung. Saya kalau membayangkan barongan dulu di tempat saya itu barongan, kalau kita bangun pagi-pagi lari ke barongan diangkat. Itu apa seperti itu? Tidak ya, Pek ya? Sudah merdeka. Sudah merdeka. Sudah terdidik. Budaya-budaya sebetulnya saya di belakang itu minyak sebetulnya, tapi masih ini ada semacam membekas dini waktu kecil kalau di bawah barungan, membuka kotoran, membuka daun-daun barungan muncul itu. Ya betul. Gara-gara oksigen cukup, barungan itu, si Taufik itu ini, kalau kita mau ketawa itu jadi logikanya suka diputar-putar. Terus orang bilang gini,
sekarang udah dibawa barang pakai masker. Nah, kita kan jamu tiap hari. Emang jamu bisa nyembuhin. Terus ya Sudah. kurangnya kata siapa? Berarti kita berpendapat tidak boleh ya menurut Taufik ya? Ya, Kita memiliki nggak tahu, pendapat. pokoknya kan kita ini lagi ngetawain ke Taufik, ngetawain WHO, ngetawain rusak ini. Tapi mestinya dia harus terima kasih sama saya, Bung. Barusan saya godok serai, godok itu tadi saya suguhkan. Tak lihat lu habis. Roci palingmu tak kayak iki entek lho Roci. Syapir. Kalau saya nggak bikin ini, sama mestinya terima kasih dulu sama saya. Oh iya, terima kasih Taufik. Terima kasih Taufik untuk semuanya. Ini laptop saya sudah diperbaiki. Ini kita akan on air terus. Dengan berbagai macam narasumber di sini akan dibahas. Terus ada lagi nih yang kita ketawain, Doni Dodok Kambing. Doni Dodok Kambing, musisi kita yang sekarang jualan susu. Halo Doni Dodok Kambing yang ada di sana. Di mana tuh tinggalnya tuh? Tinggalnya Tambak Berat. Di Tambak Berat. Di Denanyar. Ini lucu ini. Jadi konflik apa? Kalau kita mau belah dunia ini konfliknya itu, jadi di dalam konsep apa ilmu apa astronomi itu, persoalan yang besar sekali menggelayut di bumi itu karena Israel, Bung. Jadi apa keinginannya? Israel harus dihilangkan begitu. Jadi corona itu ada gara-gara Israel loh. Jadi lucu. Kenapa yang disalah-salahkan orang-orang Israel terus? Jadi orang-orang tuh masalah di rumah sakit itu gara-gara ada Israel. Kenapa Israel yang disalahkan terus? Itu. Banyak itu. Jadi gara-gara semua ini Israel semua ini. Coba kalau Palestina itu menang gitu, udah nggak akan corona ini, Bung. Kata Doni Dodok Kambing. Ya. Ini rakyat yang dibebekkan tapi agak mengslek gitu. Kasihan. Mungkin kakinya habis kepedong tetangga. Kalau bebek itu lewat depan rumahnya tetangga, terus apa? Mengeluarkan kotoran trot. Bebek nelek sanggon-gon, dilempar brot terus lewat. Itu kan ada gitu. Jadi sebagai rakyat itu sudah susah, tapi nalarnya menjadi lebih susah kalau semua karena Israel. Jadi saya masih bingung nih, sudah 4 minggu bersentuhan untuk mengulik kenapa Israel itu bersalah di dalam banyak kepentingan kebumian, keduniaan. Nah, itu yang agak rumit itu. Jadi kalau kita nih biasa baca kan dasarnya kan ada geopolitik, istilah geopolitik, ada literasi, ada buku, ada framing. Nah ini kalau tapi itu semuanya kan di luar geodesi spesial Bung Fanani ya. Di luar geodesi ya jelas, di luar spesialnya Bung Fanani itu aman Bung, tetap aman Bung, sudah. Itu urusannya geopolitik, sosiopolitik, ekonomi politik ekonomi itu sosialnya. Oke Bung, tetap, tapi geografinya Bung terlibat. Soalnya berkaitan dengan negara-negara itu kan tak lepas dari geografi kan. ya, Ada kepentingan geopolitik, geodesi awas Bung, tetap ngukur-ngukur lahan Bung. Iya Bung, terusan Bung. ya itu, jadi kita mesti harus mencari doni-doni lain untuk menjadi pelajaran untuk bagaimana melihat logika ini menjadi lebih dihidupi oleh kalau dia tanaman itu lebih dihidupi oleh pupuk.
Tapi kalau manusia lebih dihidupi oleh oksigen. Iya, saatnya harus dikasih urin kelinci, harus dikasih urin kelinci ya supaya seger. Besok kita lihat itu tanaman-tanaman kita di sekitar kedai Sufi ini. Nah, Gimana Pek? Komentarnya sudah mulai sudah masuk nggak jagongan ini Pek? Santai begini, Be. Belum terpublikasi kan. Jadi pengen gue tuh kan ini ada kamera Pek. Nah di situ itu kan sekaligus ngontrol terus dikai kamera bisa nengkono kaya narasumber apa moderator di situ untuk mengingatkan langsung. Berarti kan itu. Ngene ae. Perlane kapan terus ngene iki lho, Pak. Ya ngene mbek itu lanan ngene to, Pak. Wis pirang jam Pek? Sekarang jam. Nak 1 jam gak kuat, Pak. Enggak, kita tadi nggak bikin Baru skenario. 30 menit. Aduh. Bikin skenario tipis-tipis sebenarnya Pak. Temanya. Ini sudah off, Pak. Belum. Off kan dulu, Pak. Off kan dulu. Baru 30 menit tuh. 31 ya. Penontonnya siapa Pak?